cara menentukan nilai taksiran untuk BMN selain tanah atau bangunan yang akan disampaikan oleh Pak Edi selaku penilai. Sampaikan aja kan Tiga. Baik, kepada Pak Edi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan materi ketiga terkait penaksiran nilai barang milik negara. Setelah tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa untuk persetujuan penjualan barang milik negara, khususnya untuk selain tanah dan bangunan, nilai limit yang diajukan oleh satuan kerja atau pemohon bisa dihasilkan dari penaksiran nilai oleh kementerian lembaga atau satuan kerja masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan terkait bagaimana cara menaksir nilai dari BMN khususnya untuk selain tanah dan bangunan, dan lebih khusus lagi yaitu mungkin terkait kendaraan bermotor, karena sebagian besar yang diajukan oleh satuan kerja adalah kendaraan bermotor, dan jika tidak disampaikan nilai limit atau nilai usulannya, biasanya dimintakan permohonan penilaiannya kepada kami, kepada fungsional penilai pemerintah. Oke, next. Nah, mungkin ini kekecilan ya, nanti materi bisa di-download dan dibaca. Secara umum, objek penaksiran ataupun objek penilaian bagi kami di fungsional penilai pemerintah terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah tanah dan bangunan, di mana kewenangan penilaiannya ada di permohonan penilaian pun ada di pengelola barang, dan juga kewenangan penilaiannya juga ada di penilai yang ada di DJKN. Untuk tanah dan bangunan sendiri ya secara umum mungkin bisa dilihat yaitu tanah, bangunan, ataupun juga tanah berikut bangunan yang ada di atasnya. Dan ada juga yaitu terkait pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Kemudian untuk objek selain tanah dan bangunan yang utama dan banyak terdapat di catatan Bapak dan Ibu adalah peralatan dan mesin. Yang kedua adalah aset tak berwujud. Tidak semua kementerian lembaga mencatatkan aset tak berwujud, dan juga ada aset properti lainnya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan fokus terkait ke peralatan dan mesin. Kemudian selanjutnya, ini juga pembagian dari properti, secara umum juga tanah dan bangunan. Kemudian ada selain tanah dan bangunan. Untuk selain tanah dan bangunan, ini lebih didetailkan lagi. Peralatan mesin yang bisa dilakukan penaksiran itu mulai dari alat angkut, kemudian alat bengkel atau alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat studio, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, hingga peralatan olahraga. Itu yang mungkin nanti bisa dilakukan penaksirannya, karena barang tersebut adalah barang yang umum digunakan ataupun juga umum diketahui spesifikasinya. Selanjutnya, ini adalah pendetailan terkait peralatan mesin. Sebagai contoh, untuk alat besar itu ada alat besar darat, alat besar apung. Kemudian yang paling umum adalah alat angkutan, baik alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor. Bisa jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya pencatatan terkait sepeda, bisa masuk ke sini. Kemudian alat angkutan apung bermotor untuk satker-satker perhubungan, ada kapal, minyak, tanker. Kemudian alat angkutan apung tak bermotor, misalkan perahu karet, dan alat angkutan bermotor udara, pesawat udara, kapal terbang, dan yang lainnya. Juga ada alat bengkel atau ukur, alat pertanian, alat kantor rumah tangga. Umumnya banyak di masing-masing kantor ada mesin ketik, kursi kayu. Kemudian juga ada alat studio nomor 6,
alat kedokteran, alat laboratorium, dan selanjutnya halaman selanjutnya ada alat persenjataan, kemudian juga komputer, ini banyak di kantor-kantor, kemudian dan peralatan lainnya. Selanjutnya, kemudian dalam penaksiran ataupun penilaian yang biasa dilakukan oleh penilai pemerintah, ada 3 metode utama yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode pasar. Metode pasar ini kita memperbandingkan data pasar yang kita dapatkan atau berdasarkan hasil observasi terhadap pasar suatu objek barang BMN ataupun objek penilaian. Kemudian juga ada dari metode pasar ini juga ada terkait lagi tuh metode ATF. Ini umumnya kita gunakan untuk penilaian tanah yang berbentuk koridor dan juga metode lainnya. Fokus kita untuk penakdiran nilai BMN berupa selain tanah dan bangunan, kita fokuskan kepada metode perbandingan data pasar. Selain metode pasar tersebut, sebenarnya ada 2 metode lagi, yaitu metode biaya, yaitu kita menghitung segala biaya yang dikeluarkan ataupun dibutuhkan untuk menghasilkan barang yang mirip atau sesuai dengan objek penilaian. Dan juga ada lagi metode pendapatan, yaitu kita menghitung pendapatan yang bisa kita dapatkan dari suatu objek penilaian. Jadi khususnya untuk barang-barang yang bisa menghasilkan income atau income generated property, seperti misalkan kalau untuk tanah bangunan, misalkan untuk gedung pertemuan, kemudian penginapan dan objek-objek yang lainnya. Namun untuk penaksiran BMN khususnya untuk selain tanah bangunan, kita fokuskan kepada metode pasar, metode perbandingan data pasar. Selanjutnya pemilihan pendekatan pasar, perbandingan pasar ini kita harus mendapatkan atau syaratnya adalah bahwa untuk properti atau barang tersebut atau yang penggantinya yang sejenis diperjualbelikan untuk menginginkan nilai properti tersebut di pasar. Jadi kalau ada barang tersebut diperjualbelikan atau ada pasarnya, maka kita bisa menggunakan metode perbandingan data pasar. Kemudian data pasar, data transaksi atau data penawaran terkini dari properti tersebut mungkin dapat dimungkinkan untuk diobservasi atau didapatkan nilainya. Jadi misalkan ada pasarnya, cuma pasar tersebut kita susah untuk mengobservasi, maka agak susah juga menggunakan pendekatan metode pasar ini. Jadi misalnya barang tersebut diperjualbelikan dan harga atau nilai dari barang yang diperjualbelikan itu dapat kita observasi atau kita dapatkan. Jadi pasarnya bisa kita lihat. Selanjutnya secara umum, pendekatan pasar, pengertian dan rumus umumnya. Pendekatan pasar merupakan pendekatan penilaian ataupun penafsiran yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian ataupun objek yang akan ditaksir oleh Bapak dan Ibu dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran. Jadi misalkan tidak ada data penjualan, kita bisa menggunakan data penawaran dari objek pembanding. Jadi objek pembanding adalah objek yang kita bandingkan, kita ambil dari pasar yang sejenis dan ataupun objek pengganti yang mempunyai spesifikasi yang sama ataupun kemampuan yang sama. Dan data pasar tersebut terkait melalui proses perbandingan. Jadi kita bandingkan antara data objek pembanding dengan data objek penaksiran kita atau objek penilaian. Sehingga secara umum rumusnya adalah nilai objek penilaian atau objek yang akan ditaksir adalah harga dari harga transaksi ataupun harga penawaran yang dapat diobservasi dari objek pembanding dengan penambahan atau pengurangan sesuai dengan penyesuaian yang ada. Jadi ya secara umum ya
harga yang ada di pasar ataupun harga penawaran yang ada di pasar, kita tambahkan atau kita kurangkan sesuai dengan penyesuaian. Kalau misalkan barang objek yang kita punya lebih bagus daripada objek yang ada pembanding yang ada di pasar, maka penyesuaiannya nanti adalah positif. Kalau misalkan barang kita atau objek yang akan kita taksir kondisi ataupun spesifikasinya lebih rendah daripada objek pembanding yang kita dapatkan di pasar atau di data pasar, maka nanti penyesuaiannya akan menjadi negatif. Jadi ya mudahnya ya cuma tambah kurang aja, Pak. Tambah kurang bagi kali aja. Tidak ada yang susah-susah di metode pasar ini. Selanjutnya, ini adalah tahapan terkait pendekatan pasar. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait objek penilaian. Pertama adalah terkait objek penaksiran ataupun objek penilaian. Kita kumpulkan data dan informasinya. Kalau kami biasanya melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data tersebut. Mungkin Bapak bisa melakukan inspeksi ataupun bisa mendapatkan informasi dari pihak yang lebih berkompeten untuk melaksanakan inspeksi atau survei tersebut. Selain itu kita juga mengumpulkan data informasi terkait objek pembanding. Yang kedua, setelah kita dapatkan objek pembanding, kita tentukan objek pembanding mana yang akan digunakan dan satuannya apa saja. Kemudian yang ketiga, kita bandingkan antara objek yang akan kita taksir dengan objek pembanding menggunakan faktor-faktor pembanding yang sesuai. Jadi misalkan faktor pembanding yang sesuai adalah faktor-faktor yang bisa dibandingkan antara objek yang akan ditaksir dengan objek pembanding yang merupakan faktor-faktor faktor kunci dari objek tersebut. Misalkan sebagai contoh kendaraan bermotor, maka yang akan dibandingkan adalah faktor-faktor kunci dari sebuah kendaraan bermotor. Sebagai contoh misalkan pastikan kendaraan bermotor ada yang bisa kita lihat awal adalah bodi, kemudian ataupun roda, kemudian yang selanjutnya adalah yang bisa kita bandingkan adalah terkait mesin, kemudian juga terkait fitur-fitur lainnya yang bisa kita bandingkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan penyesuaian. Belum. Masih di tahapan lagi. Kita melakukan penyesuaian atas perbedaan antara objek yang akan kita taksir dengan objek pembanding. Kemudian melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil penyesuaian. Yang terakhir adalah menentukan nilai dengan menjumlahkan indikasi nilai yang telah dilakukan pembobotan. Jadi dari tahapan tersebut ya intinya kita lihat barang yang kita punya, kita tentukan spesifikasi ataupun kondisi dari barang yang kita akan taksir, kemudian kita mencari informasi terkait data pembandingnya. Setelah kita cari, kita pilih data pembanding yang akan digunakan, kita bandingkan antara objek yang ditaksir dengan objek pembanding, kita sesuaikan sesuai dengan penyesuaiannya. Kemudian yang terakhir adalah kita bobotkan atau kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai taksiran. Next. Nah, kemudian untuk menentukan setelah kita punya objek yang akan ditaksir dengan objek pembanding, maka kita harus kalau ada terjadi perbedaan kondisi, perbedaan kualitas, maka perlu kita lakukan penyesuaian. Untuk melakukan penyesuaian, beberapa teknik penentuan besaran penyesuaian yang biasa kita gunakan adalah yang pertama adalah teknik perbandingan data berpasangan atau pair match teknik. Jadi kita membandingkan data berpasangan untuk menentukan nominal besaran ataupun penyesuaian atas perbedaan dari kondisi antara dua properti. Yang kedua adalah teknik penyesuaian biaya. Kita menyesuaikan dengan memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk melakukan penyamaan kondisi. Kemudian yang
ketiga ada teknik analisis regresi atau teknik statistik. Kita menggunakan data-data yang telah kita kumpulkan, minimal 30 data untuk bisa menentukan besaran penyesuaian atas perbedaan dari objek yang ditaksir dengan objek bernilaian. Kemudian adalah teknik survei, yaitu kita melakukan survei secara langsung untuk menentukan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki atau merubah karakteristik dari suatu objek yang akan ditaksir atau dinilai. Kemudian teknik pemeringkatan kualitas, quality rating. Jadi kita antara objek penilaian kita rating mana yang lebih bagus berdasarkan faktor-faktor yang sudah kita tentukan. Yang terakhir adalah teknik lainnya. Selanjutnya mungkin akan diberikan penjelasan singkat dari masing-masing teknik penyesuaian tersebut. Ini adalah contoh teknik data berpasangan. Jadi dari ini kita mengumpulkan beberapa data, kemudian dari data tersebut kita harapkan bisa mendapatkan pasangan data yang memiliki karakteristik yang berbeda, misalkan berbeda di satu kondisi. Sebagai contoh misalkan mobil A, objek A dan B, mobil A dan B itu sama-sama kondisi bodinya baik, namun hanya berbeda di kondisi mesinnya. Jadi kita bisa mendapatkan besaran penyesuaian untuk kondisi mesin dari sedang ke baik. Kemudian misalkan kita juga bisa membandingkan data B dan C karena perbedaannya di kondisi mesin sedang dan kondisi mesin jelek. Kemudian untuk A dan C bisa kita juga bandingkan kondisi mesin baik ke jelek. Atau juga perbedaan-perbedaan lain yang bisa kita kuantifikasi dengan teknik perbandingan data berpasangan ini. Selanjutnya, teknik penyesuaian biaya. Kalau biaya ini kita contohkan adalah terkait, ini contohnya yang kita punya adalah terkait biaya perbedaan atas kondisi tanah yang berada di sejajar dengan jalan ataupun di bawah ataupun di atas jalan. Kita bisa menggunakan biaya untuk melakukan pengurukan ataupun untuk melakukan penggalian sehingga menjadi sesuai dengan kondisi dari objek yang dibandingkan. Ini juga bisa kita gunakan untuk objek selain tanah bangunan terkait biaya-biaya untuk agar objek pembanding dengan objek yang akan kita taksir memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, ini ada terkait teknik analisis regresi. Jadi ini kita membutuhkan banyak data, minimal 30 data, kemudian kita olah sehingga kita bisa membuat model sehingga kita bisa menentukan berapa besaran penyesuaian untuk masing-masing penyesuaiannya. Selanjutnya yang keempat adalah teknik survei. Jadi ini kita survei langsung ke praktisi ataupun ke pakar terkait misalkan kendaraan, kita survei ke pakar kendaraan ataupun ke mungkin penjual kendaraan terkait misalkan sebagai contoh perbedaan kondisi bodi untuk baik ke sedang itu berapa persen, kemudian misalkan ada perbedaan terkait bentuk pelek racing dengan pelek standar itu berapa persen, kita bisa langsung gunakan data tersebut berdasarkan hasil survei ke orang yang berkompeten. Yang terakhir adalah yang nomor 5 adalah quality rating. Jadi kita buat rating atau ranking dari masing-masing penyesuaian itu, kemudian atas perbedaan rating atau rankingnya kita berikan penyesuaian sesuai dengan tabel yang kita buat. Yang keenam adalah next, langsung aja. Ini ada contohnya terkait quality rating juga, contohnya terkait luas tanah. Kemudian yang terakhir adalah
penyesuaian teknik penyesuaian lainnya yang bisa mungkin bisa dibaca di buku-buku terkait penilaian. Sehingga pendekatan metode pendekatan pasar ya dengan perbandingan data pasar adalah kita akan membandingkan, kita bagi menjadi dua itu terkait perbedaan transaksional dan perbedaan non transaksional. Untuk transaksional ya sebagai contoh apakah nilai yang dari objek pembanding adalah hasil penawaran ataupun hasil transaksi. Kalau misalkan hasil penawaran maka biasanya kita sesuaikan karena kan dari penawaran sampai terjadinya harga transaksi itu ada ada ruang untuk bernegosiasi. Selanjutnya kita bandingkan terkait non transaksional ataupun pembandingan fisiknya sesuai dengan jenis barangnya. Kemudian nanti setelah dapat nilai indikasi kita bobotkan sehingga kita mendapatkan nilai taksiran. Mungkin sebagai contoh ini adalah penaksiran mobil. Yang pertama kita lihat adalah objek penilaian atau objek penaksiran, kemudian kita cari data dan informasi terkait objek pembanding. Kalau untuk kendaraan kita harapkan objek pembanding yang kita dapatkan adalah yang pertama jenis mobilnya sama, mereknya sama gitu. Mobil ini contohnya Kijang ya, mobil Kijang ya kita cari pembanding yang Toyota Kijang. Kemudian yang kedua adalah pembanding yang tipenya sama. Toyota Kijang kan macam-macam kan, mulai dari yang pertama bahan bakarnya bensin atau solar. Kemudian tipenya apa. Selanjutnya adalah tahun dari objek pembanding tersebut diharapkan sama dengan objek penilaian atau objek yang akan ditaksir. Kalaupun tidak sama tapi masih satu merek, satu tipe, kemudian beda tahun, nanti bisa kita lihat berapakah perbedaan yang terjadi di pasar antara kendaraan jenis yang sama tapi beda tahun pembuatan. Selanjutnya setelah dapat objek pembanding, kemudian kita konfirmasi ke penjual ataupun dealer ataupun calonnya harga yang ditawarkan ataupun apakah sudah terjadi transaksi berapa. Kemudian karakteristik ataupun fitur dari objek tersebut kita juga konfirmasi, kemudian kita susun kertas kerjanya. Yang pertama kita sesuaikan adalah terkait faktor transaksional. Kalau yang umum kita gunakan adalah hak atau dokumen kepemilikan. Apakah dokumen kepemilikannya sama seperti objek yang kita taksir? Biasanya objek yang kita taksir malah lebih jelek karena misalnya BPKB-nya hilang ataupun STNK-nya hilang. Sementara objek yang ditawarkan di pasar adalah biasanya sih objeknya utuh ya, masih ada BPKB dan STNK. Jika ada perbedaan dokumen kepemilikan maka akan kita sesuaikan. Karena objek kita lebih jelek maka disesuaikannya negatif. Kemudian terkait penyesuaian selanjutnya adalah syarat dan jangka waktu pembiayaan. Karena sama-sama misalkan kita dapatkan harga penawaran yang cash, maka kita tidak melakukan penyesuaian. Karena kan nanti objek yang kita taksir akan dijual secara lelang yang cash, sehingga tidak disesuaikan. Kemudian kondisi penjualan, yaitu apakah dijual biasa ataupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan tersebut. Jika ada maka dilakukan penyesuaian. Kemudian biaya yang diperlukan setelah pembelian, apakah diperlukan atau tidak. Kemudian waktu transaksi, jika tidak terjadi perbedaan maka tidak perlu dilakukan penyesuaian. Ini terjadi perbedaan jika kita, sebagai contoh kita dapatkan harga transaksi dari mobil tersebut setengah tahun yang lalu. Kemungkinan besar mungkin harga mobil tersebut sudah naik ataupun sudah turun sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Kemudian jenis transaksi, karena yang akan kita taksir adalah akan dilelang ataupun dinilai. Sementara objek pembanding rata-rata masih dalam masih dalam harga penawaran, sehingga perlu disesuaikan antara dari penawaran sampai kemungkinan besar terjadi deal harga
itulah yang nanti akan kita, sesuaikan. Selanjutnya terkait setelah kita dapatkan, penyesuaian transaksional, selanjutnya kita akan menyesuaikan terkait, penyesuaian properti tersebut ataupun penyesuaian secara fisik. Kalau untuk kendaraan ini roda 4 biasanya kita gunakan adalah pertama merek dan tipe. Kalau misalkan merek dan tipenya sudah sama tidak perlu disesuaikan. Kemudian, tahun pembuatan, juga kalau sudah sama ya tidak perlu disesuaikan. Kalau ada perbedaan nanti bisa kita umumnya sih kalau tahun lebih lama itu nilainya lebih rendah daripada tahun yang, lebih baru. Kemudian kondisi mesin kita perbandingkan. Secara umum, barang yang dijual atau ditawarkan di marketplace ataupun di pasaran itu adalah dalam kondisi yang baik. Sementara untuk objek objek apa, objek yang akan kita taksir biasanya kan sudah dalam kondisi rusak. Oke, istirahat coba. Oke. Selanjutnya, setelah, penyesuaian terkait mesin, kemudian kita juga sesuaikan bodi, kemudian warna juga kadang berpengaruh, terhadap, nilai dari suatu kendaraan. Kemudian kita, sesuaikan, faktor-faktor lainnya seperti power window, kemudian AC, ban, jok, kemudian, kelengkapan seperti central lock juga sampai ke power steering. Jadi, penyesuaian yang kita gunakan, disesuaikan dengan, barangnya. Misalkan untuk kendaraan roda 4 ya kita akan sesuaikan terkait AC, kemudian, central lock dan juga power steering. Namun jika kita melakukan penaksiran terkait, sepeda motor maka, faktor-faktor tersebut tidak perlu disesuaikan atau tidak perlu dimasukkan dalam, perhitungan. Jadi mungkin hanya kita sesuaikan terkait mesin, bodi, kemudian joknya, rodanya,
dan, aksesoris yang lainnya. Tidak perlu, menyesuaikan terkait AC ataupun, central lock, bahkan juga terkait, fitur audio yang ada di, kendaraan tersebut. Kemudian setelah kita sesuaikan, kemudian kita dapatkan nilai indikasinya, kemudian kita bobotkan sesuai dengan, umumnya kita, sesuaikan dengan yang memiliki, penyesuaian terkecil itu akan mendapatkan bobot yang paling besar. Karena berarti, objek pembanding tersebut memiliki kemiripan yang, mendekati dengan objek, yang akan kita taksir atau yang akan kita nilai. Setelah kita bobotkan, kita jumlahkan, ini hasil pembobotan tersebut sehingga kita dapatkan nilai taksiran atas, barang tersebut. Eee, Metode pendekatan ini juga bisa kita gunakan untuk selain, kendaraan, misalkan untuk, peralatan mesin yang lainnya. Sebagai contoh ini misalkan vinil bisa juga digunakan untuk, objek-objek, yang akan ditaksir, lainnya. Mungkin itu, yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu, mungkin, kami, lanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih.